Saudara yang saya hormati atau yang terhormat, rencana kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025 fokus pada 4 arah kebijakan Kementerian Perdagangan, yaitu pengembangan ekspor, pembinaan UMKM, perdagangan antar wilayah, pengamanan perdagangan. Arah kebijakan ini merupakan upaya untuk mendukung pencapaian target pembangunan dalam RPJMN 2025-2045 dan rancangan RPJMN 2005-2009 berupa peningkatan pasar ekspor barang Indonesia di dunia dari 1,2% tahun 2022 menjadi 1,43% tahun 2029. Peningkatan perdagangan antar wilayah seperti tiga kali lipat targetnya, tapi kalau anggarannya nggak mudah ini. Anggaran kami turun terus Pak Ketua, dari 3 triliun turun 2,4. 2,4 turun lagi 2,1. Turun lagi 1,9, sekarang 1,6. Jadi ini udah nggak bisa kemana-mana Pak, udah ya rutin, anggaran rutin aja gitu. Bahkan ini adak-adak bisa terancam ditarik gitu, karena uang sewa rumahnya dari Kemenlu ditarik juga, uangnya nggak ada. Kan biasanya dari Kemenlu sewa rumah dari atas 52 negara, sekarang nggak boleh lagi dari Kemenlu karena Kemenlu uangnya kurang juga gitu. Ya itulah kira-kira kenyataannya ya. Tentu untuk mendukung rencana Kementerian Perdagangan tersebut sesuai surat bersama Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, pagu indikatif belanja kementerian lembaga dan alokasi khusus tahun anggaran 2025 keperdagangan, yaitu tadi yang saya sampaikan 1658,999 triliun. Pagu indikatif ini mengalami penurunan sebesar dari turun, ini sekarang turun lagi, jadi kalau dibanding 1,9 ya 300-an gitu turunnya. Ya, atau turun lagi hampir 16% dari yang kemarin. Padahal awalnya kan kalau dihitung dari awal 3 triliun Pak, jadi banyak sekali turunnya. Nih 2021 3,2 hampir, ya tahun 2022 turun 2,1, 2023 naik lagi 2,4, tahun 2024 turun 1,9, tahun 2005 turun lagi 1,6 Pak. Tinggal separuh ini Pak. Jadi dari 2021 turunnya separuh gitu. Selanjutnya pagu indikatif perdagangan tahun 2025 tersebut terbagi untuk belanja operasional dan non operasional dengan rincian sebagai berikut. Belanja operasional 1,1 udah mau habis tuh Pak, udah 1,1. Belanja pegawai 675, dan belanja barang 458. Belanja non operasional 525. Selanjutnya secara rinci pagu indikatif perdagangan tahun 2025 per program dan unit eselon 1 dapat dilihat pada tabel ini Pak. Sudah ada tabelnya ini. Saya nggak usah baca lagi. Ya. Alokasi pagu indikatif tahun 2025 pada program dukungan manajemen lebih besar dari alokasi anggaran program teknis karena sebagian besar anggaran program tersebut dialokasikan untuk belanja operasional di seluruh kerja Kementerian Perdagangan. Sementara itu alokasi anggaran untuk program teknis dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMN, Resra dan RKP Rencana Kerja tahun 2025. Bapak Ibu dalam pimpinan anggota Komisi 6 terhormat, dalam upaya mendukung pencapaian program tersebut di atas, Kementerian Perdagangan telah menyusun kegiatan prioritas di 2025, yaitu pengembangan e-commerce, kecil ini cuma 2 miliar, kalah sama anggaran Bupati ini Pak. Ya, 2 miliar Pak. Ya. Itu, fasilitasi usaha melalui export center 58 miliar, fasilitasi pelaku usaha besar, usaha pasar domestik, kemitraan pemasaran 23 miliar, kecil-kecil Pak sekarang seadanya ini. Pengamanan perdagangan internasional yang meliputi tindakan pengamanan perdagangan, penanganan kasus,
hambatan teknik perdagangan dan dengan Arcos Anggar 11,5 miliar. Nggak sampai $1 juta Pak, ini 15 miliar. Ini paket hemat ini, daripada nggak ada ya ada gitu. Pengembangan pedagang berjangka komoditi, resi gudang, pasar lelang komoditi dan lain-lain 9 miliar. Pengembangan perdagangan antar wilayah Indonesia 37 miliar. Pengembangan SDM 47 miliar Pak. Penyediaan data Bapokting yang meliputi penyediaan data harga barang, kebutuhan pokok, pemantauan pedagang dan lain-lain 11 miliar. Perlindungan konsumen 42 miliar. Perundingan perdagangan internasional meliputi perundingan dan ratifikasi perjanjian internasional 22 miliar. Ini kecil sekali Pak, kalau kita kan keliling nih. Ada Eropa, ada Timur Tengah, ada Afrika gitu. 22 miliar. Biasanya berangkat mungkin 5 orang, sekarang mungkin 2 orang ini. Memperhatikan keterbatasan pagu indikatif perdagangan tahun 2025 sebesar 1,658. Tentunya kami berupaya untuk mengalokasikan secara optimal pada program kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2025. Namun demikian, apabila keuangan negara memungkinkan, Kementerian Perdagangan mengajukan. Oleh karenanya kami nggak berlebih juga mengajukan, tapi kami tahu nggak mudah gitu. Tambahan anggaran yang telah kami sampaikan kepada Presiden melalui surat per tanggal 30 April perihal permohonan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar menjadi 2,4 kan? Enggak, tambah 2,4 triliun. Ya udah nggak mungkin itu mah. Iya jadi 0,4 ini minta yang nggak mungkin ini sekjennya yang lucu juga sih. Nggak usah 2,4 aja kami udah senang banget Pak, lumayan Pak. Total Pak, nggak bukan nambah, jadi nambahnya berapa tuh kalau 2,4? Iya kalau bisa itu aja kami udah cukup Pak. Kenapa? Untuk Pak kita ini kan mau ekspor, kita ini kan mau bersaing dengan negara lain, kita mau meningkatkan ekspor. Loh ini gimana? Orang adaknya aja mau pulang sekarang karena biaya gaji sewa rumah segala macam yang biasanya selama ini dari Kemenlu juga dihapus, dari kita juga dikurangin gitu. Sementara kita punya target ekspornya meningkat, apalagi sekarang diminta untuk mengembangkan daerah-daerah non tradisional. Jadi kita sebetulnya tujuannya ke situ ya. Pak kalau lihat negara lain itu Malaysia saja, nggak usah jauh tetangga Malaysia itu ya. Itu untuk mempromosikan kulinernya aja Pak itu triliunan. Jadi kalau kita makan restoran Malaysia itu didukung habis-habisan oleh pemerintahnya. Apalagi Thailand Pak. Thailand itu Pak kalau dia mau ekspor buah baru belum untung, itu biayanya ditanggung pemerintah. Mau ngirim apa misalnya mangga, mau ngirim durian gitu ya. Pemerintah. Lah kita ini Pak kos sewa rumah aja sekarang hampir gulung tikar gitu. Nah itu tolong teman-teman DPR lah, nggak tahu nanti caranya gimana ini. Apalagi ITPC ya Pak ya? Iya itu ITPC sama ya itu Pak, sama ITPC apalagi Pak, showroom-showroomnya bisa tutup semua tuh Pak. Itu padahal kita pengennya kan showroom itu di tengah tempat yang bagus, yang layak lah. Pantas gitu, kalau negara besar itu showroomnya bagus gitu. Nah, karena terus terang kalau saya keluar negeri itu Indonesia itu sangat dihormati. Kemarin di Turki Pak orang-orang itu segan semua sama kita. Dan enggak, memang bukan soal belanja Pak, memang Indonesia dihormati. Bagaimana tidak? Lah Indonesia ini kan 280 juta. Ya. Size ekonominya 1,4 triliun. Pak. Jadi kita sudah termasuk 15 ekonomi terbesar di dunia. Orang tahu. Inflasi kita nggak sampai 3%. Turki itu 70% Pak inflasinya. Gitu. Ekonomi kita tumbuh. Surplus kita Pak 40 bulan. Dagang tuh surplus. Orang tahu gitu. Dunia kan sudah satu. Maka kita sangat dihormati. Terus stabilitas. Pemilihan presiden yang rumit aman gitu, nggak apa-apa, lancar ya kan. Bertengkar depan TV, di belakang foto-foto gitu. Jadi kita memang dihormati Pak. Gitu. Jadi sebetulnya selangkah lagi kita ini bisa, kalau kita bisa
menduniakan produk-produk kita, Pak. Memang 2045 itu yakin jadi negara maju. Bahkan Pak, saya waktu pertemuan APEC, Menteri Perdagangan Tiongkok itu bilang, dia bilang, kami tahu semua data mengenai Indonesia. Indonesia harus percaya diri, nggak lama lagi saudara jadi negara maju. Itu Menteri Perdagangan Tiongkok, Pak. Ya, kamu. Baik. Selanjutnya kami sampaikan terkait evaluasi kinerja anggaran Kementerian Perdagangan tahun 2023 semesta tahun 2024, realisasi sebesar 2,2 triliun 390 miliar 245 juta 330 ribu rupiah atau 97,53%. Dari total pagu 2,390 total 97% dari total pagu yang tersedia. Adapun pada tahun 2024 realisasi anggaran Kementerian Perdagangan per tanggal 12 Juni, ini tadi 2023 ya, 24 734 miliar 330 juta 30.126.887 rupiah atau 37,33%. Gitu. Realisasi anggaran secara detail dapat kita lihat pada tabel, Pak. Jadi nggak usah dibaca lagi, ada tabel. Pimpinan dan anggota Komisi 6 yang terhormat, saya kira secara garis besar itu secara singkat mengenai kinerja Kementerian Perdagangan tahun 2023 dan semester 1 tahun 2024 beserta rencana program kegiatan Kementerian Perdagangan tahun 2025. Izinkan kami untuk mohon dukungan kepada seluruh pimpinan anggota Komisi 6 DPR RI terhadap rencana kerja Kementerian Perdagangan tahun 2025. Jadi mohon dukungannya Pak, kalau bisa nggak usah nambah banyak-banyak, bisa kembali seperti tahun ini saja, udahlah, tahun ini aja. Kalau turun ini kan Pak, turunnya banyak lagi. Berapa? 16% ya? Jadi kembali bisa naik 16% aja dari itu, kami udah. Kami tahu juga lah anggaran negara mungkin lagi ya. Itu. Saya kira demikian Pak Bapak pimpinan yang terhormat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.